Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua guys. What's up bro, what's up bro. Berjumpa lagi bersama saya Sonjet Chen Pukis di sini guys. Apa masalahnya di bangunan ini? Mari kita analisa bersama bro. Kebetulan kita di bangunan 4x8, 4 lantai. Sekian bulan sudah berjalan. Katanya burungnya hanya numpang keluar masuk di lubang saja. Alhamdulillah hari ini saya menyempatkan diri di sela kesibukan untuk hadir di sini. Yang pertama, kehadiran kita di sini untuk melihat permasalahannya dulu guys. Di bangunan ini 4x8. Nanti kita lihat permasalahannya sama-sama guys. Yang pertama, bangunan ini tanpa sekat. Nah, ini permasalahan yang pertama. Kedua, dari proses instalasi suara atau jenis teknis Twitternya menurut saya harus kita rubah. Dan yang ketiga, dari posisi LMB itu juga. Oke, mari kita lihat sama-sama. Bangunan ini secara konsep menurut saya sudah bagus, baik itu lapisan, kemudian standar menara atau monyetannya menurut saya sudah bagus. Hanya saja LMB-nya menurut saya masih terlalu kecil. Kemungkinan ini LMB-nya akan kita geser ke sini nanti guys untuk proses LMB-nya. Karena menurut saya kurang mantap. Karena yang pertama juga agak sedikit rapat plafon karena agak miring. Kemungkinan akan kita rubah di sini. Jadi ini guys, bangunan bisa kawan-kawan lihat kita dari belakang di sini. Saya tadi tidak bawa pencahayaan guys. Ini lantai 4 ini guys, lantai 4. Lantai 4. Ventilasinya juga agak terlalu rapat dengan sirip sehingga daya tekanan angin berpeluang masih sangat besar lari ke sirip karena tidak ada turunan daripada pembatas akses angin ini, hanya sebatas nempel saja. Kalau dia agak ke bawah mungkin dari setengah meter atau 1 meter, angin fokus akan lebih ke area bawah. Nah, ini termasuk rembesan angin di sirip ini masih sangat tinggi. Nah, ini permasalahan yang kedua. Dan yang ketiga, masalah ruangan yang tanpa sekat. Nah, full seperti ini guys, full seperti ini. Dan yang keempat adalah Twitternya. Nah, ini Twitternya merek sebenarnya produk Audax tapi merek Jordan. Twitter Jordan ini adalah produknya Audax yang saya tahu. Ini Jordan. Jadi Twitternya selah satu sirip saja guys, selah satu sirip. Ini membuat kebisingan yang menurut saya agak lumayan tinggi. Kita ke lantai 3 ya guys. Kita hanya menganalisa saja dulu bro, apa permasalahannya. Berjalan sekian bulan belum ada burung yang berminat untuk ke ruangan, hanya keluar masuk lubang saja. Nah ini voidnya juga sama seperti atas, Twitternya juga masih sama, salah satu sirip saja. Pokoknya bukan main. Ukuran 4x8 ini bro, 4x8. Yang sangat bermasalah menurut saya adalah pertemuan antara kalsibot dengan papan antar sirip ini. Daya rembes anginnya masih sangat tinggi sekali. Kedua, ditambah lagi ventilasi yang sedikit rapat dengan plafon. Kenapa saya katakan rapat? Karena tidak ada mainan atau turunan daripada penghalau
angin ini, tekanan angin. Jadi peluang angin ini untuk lari ke sirip masih sangat tinggi sekali. Masih sangat tinggi sekali. Ini bangunan konstruksinya kayu, bro. Kayu ulin. Yang jadi permasalahan berikutnya adalah ini guys, dari proses instalasinya ini. Ini dari lantai dasar sampai ke lantai 4 ini hanya 2 kabel. Hanya 2 kabel. Kabel satu untuk LMB, kabel yang satunya untuk inap. Jadi kabel untuk LMB ini yang saya lihat tarik dan sebagainya, ini tariknya langsung disambung ke kabel suara panggil untuk panggil LMB. Ini. Jadi untuk suara inapnya juga satu, masing-masing lantai ini ngambilnya semuanya di sini guys. Dan apa yang terjadi, yang besar suaranya ya bagian bawah, karena ini adalah power supply. Semakin atas tiap lantainya semakin kecil suaranya. Ini akibat dari instalasi yang menurut saya asbun, asal bunyi. Ini dari bangunan ini hanya 2 kabel saja, bro. Panggil dan tarik dijadikan satu, inapnya satu. Kalau ini terjadi masalah digigit tikus atau ada yang lepas di belakang ampli, saya pastikan ini pasti mati semua ini suaranya. Ini pointnya masih seperti ini guys. Ini tanpa sekat, bro ya, tanpa sekat. Ini saya coba ke sini dulu. Ini lantai 4, ini lantai 3, ini lantai kedua, dan lantai dasar di bawah. Tidak ada sekat-sekat. Dan yang masalah berikutnya juga siripnya, kita bisa melihat siripnya agak bersih seperti ini, bro. Bersih seperti ini, tapi kenyataannya serbuk kayunya masih luar biasa menempel di sirip. Nah, ini twitternya juga selahnya hanya satu sirip. Perlu kita ingat, bro, internal bangunan adalah ruangan yang tertutup, ruangan yang terkurung. Perlu kita mengkondisikan penggunaan jumlah Twitter, sangat perlu sekali. Jadi sudah tidak zamannya kita berkesimpulan seperti orang-orang dulu bahwa makin banyak Twitter itu makin bagus. Tapi di sini konsep kita berbeda, bagaimana kita menciptakan titik sumber suara agar daya hafal daripada burung itu lebih cepat. Itu yang kita harapkan. Selamat bergabung buat kawan-kawan. Alhamdulillah hari ini kita bisa live guys. Sekian lama ini pun kita live masih menggunakan akun cadangan, karena akun utama masih sekitar 15 hari lagi baru bebas dari ini. Ini juga kotak nasi dan sebagainya, besek juga sudah ada. Kotak nasinya tinggal diisi nasi padang aja lagi yang belum. Semuanya ada guys. Aduh. Nah, ini kita bisa lihat juga guys ya. Berdasarkan informasi dari yang punya bangunan juga, siripnya ini sudah diamplas dan sebagainya. Tapi apa yang terjadi guys, siripnya masih. Ini salah satu sirip yang menurut saya lumayan bagus, tapi masih berpotensi memiliki daya getah yang sangat tinggi sekali. Jadi lantai dasar dengan lantai berikut dan berikutnya sama, tanpa sekat guys. Ini permasalahannya, tanpa sekat. PR terbesar kita bagaimana mengurangi atau mensiasati tekanan daripada rembesan angin antara pertemuan kalsibot dengan balok atau penutup sela sirip.
Ini masalah serius ini bro. Kalau ini tidak kita kendalikan, sedikit akan bermasalah pada proses ketenangan burung. Nah, ini sama ya bro ya, sama. Ini juga kabelnya 2. Jadi kabelnya dari inap 1 sampai lantai 4 jadi 1. Jadi sangat wajar sekali kalau suara inap 3 dan 4, lantai 3 dan 4 itu kecil. Karena sudah diborong lantai 1 dan 2. Makin ke atas semakin kecil karena power supply bro ya. Dorongan. Jadi jangan kita berpikir instalasi ini sama dengan kita instalasi listrik. Nah, ini lantainya juga ulin. Siripnya lumayan masih agak sedikit kotor. Kurang apa lagi guys? Besek sudah ada, kotak nasi sudah ada, tinggal nasi padangnya yang belum. Ini. Coba kita ke lantai dasar dulu guys. Dan lantai dasar. Sepertinya lantai dasar ini karena struktur tanahnya agak keras, tidak dicor. Dan di sini juga bro kita melihat atas ketidaktahuan juga daripada semangat kita untuk mendirikan bangunan ini. Lihat juga kotoran ini berhamburan di dinding ini guys. Sebenarnya tidak boleh seperti ini. Kalaupun kita mau pakai kotoran walet, kalau bisa hanya di baskom saja. Kalau kita dengan hambur seperti ini, yang akan terjadi kalau sudah kering akan jadi debu. Lantai dasarnya tanah keras. Besar benar kecurigaan saya mencium aroma H3N1. Ternyata ada di sini. Terima kasih bro sudah hadir di live kita. Hari ini kita melakukan cross check saja. Nah, ini sirip-siripnya sudah ada alur, termasuk papan meranti yang bagus menurut saya guys. Harus kita permantap lagi bau getah kayunya. Saya yakin masih getah kayunya masih tinggi. Ini daerah lantai dasar agak lumayan lembab. Kalau besek ini tidak melalui proses, saya pastikan ini pasti berjamur ini. Kita naik guys, kita naik. Oke guys, itu kita buka saja pintunya biar agak terang. Jadi kita coba simpulkan lagi ya guys bro, dari apa analisa kita melihat. Tapi semuanya akan muncul ketika sudah proses pengerjaan dan sebagainya. Ini ruangan tanpa sekat, los. Ini katanya hanya ikut-ikutan. Nah, ini sudah penyakit ikut-ikutan ini, bro. Hai. Jadi poinnya lumayan bagus, guys, karena besarnya mendukung. Hanya saja kenapa tidak diloskan saja. Kalaupun mau kita bikin pijakan ya cukup lantai atas saja, lantai 4. Bagusnya kemungkinan ini akan dilepas ini, guys. Akan dilepas, diloskan aja. Yang kita tinggal hanya lantai 4 saja untuk pijakan ke LMB. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, hitungan 2 meter kali 2,5 saja lagi. Siripnya tinggal kita semprot, bersihkan kembali lagi. Habis ini kita akan diskusi lagi sama yang punya bangunan. Artinya dari apa yang kita lihat, dari apa yang biasa kita lakukan, kita akan diskusi sama yang punya untuk kedepannya lebih bagaimana cara kita memperbaiki kondisi yang ada. Intinya seperti itu.
karena tidak ada hak kita untuk menyalahkan bangunan yang sudah jadi, tapi tugas kita memperbaiki kondisi yang sudah ada agar lebih baik itu. Terima kasih. Hanya ini live singkat dari proses analisa kita di bangunan 4x8, 4 lantai. Semoga buat kawan-kawan ada hal positif yang bisa diambil dari video ini. Kurang dan lebihnya juga saya mohon maaf apabila dalam proses penjelasan atau penyampaian tadi kurang tepat atau bagaimana mengatur narasinya. Ya beginilah gaya saya berbahasa. Tinggal kawan-kawan saja yang lebih cerdas untuk menilai. Terima kasih. Sampai jumpa di live kita berikutnya. Hari ini kita cek dan cek saja. Selanjutnya kita akan diskusi dulu. Oke bro, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di live kita di lain kondisi, di lain tempat dan sebagainya. Terima kasih. Salam cerdas, salam waras, salam sonjet.